Kamu udah bicara tentang saya ke papa? Belum. Rose, nggak ada yang boleh ambil itu dari kamu. Saya nggak ngerasa kerepotan kok. Iya, sama sekali nggak merepotkan. Rencananya besok keluarga Alferic akan kembali berkumpul untuk makan malam. Starling dan duo Fernandes dengan tegas menyatakan siap membantu lagi. Axel pun kemungkinan kembali mengawal dari balik bayang-bayang. Apalagi Axel masih punya alasan untuk membantah kecurigaan Mama Valerian dan Matthew. Namun nih, dengan dukungan penuh dari Jordan, muncul pertanyaan, apakah semuanya akan berjalan seperti biasa nih di hubungan Fatah dan Zara? Situasinya terasa rumit ya guys, seolah kemarahan Tante Amanda terlupakan. Karena lagi-lagi Zara kan gak enak hati atas kebaikan Fernandes. Jika benar begitu, alurnya justru terasa mundur dan berpotensi memancing banyak hujatan untuk karakter Zara yang emang selalu berada di posisi serba salah. Setelah hanya tersisa keluarga Alferic di ruangan itu, pembahasan pun beralih pada rasa penasaran tentang bagaimana bisa Danuel bebas. Dalam penjelasannya, dua nama penting akhirnya disebut nih, Ares dan Axel, dua sosok yang perannya sangat besar dalam semua hal yang terjadi. Mendengar nama itu, baik Danuel, Dia, dan Rose hampir bersamaan memandang ke arah Mohan. Mereka semua tahu betul dong ya betapa dalamnya makna nama Ares bagi Mohan. Sesaat di sini Mohan terlihat diam guys, namun pembahasan tetap harus dilanjutkan. Kemudian Danuel menjelaskan tentang keberanian Axel yang terlebih dahulu memberitahukan Ares hingga akhirnya rangkaian peristiwa pun terjadi yang pada akhirnya membawa pada kebebasan Danuel. Barulah nih guys, Mohan memberanikan diri bertanya, ingin tahu nih apakah Om Danuel sempat menyebutkan tentang dirinya pada Papa Ares. Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun penuh harapan seorang anak yang begitu merindukan orang tuanya. Sayangnya semakin jelas kerinduan yang terpancar dari mata Mohan justru membuat Danuel gak sanggup menjawab dengan jujur. Bukan karena Danuel gak peduli, melainkan karena ia merasa bukan wewenangnya. Selain itu, alasan dibalik sikap Ares sangatlah rumit. Bahkan ya Danuel aja sempat murka pada Ares karena hal tersebut. Amannya si Danuel memilih mengatakan bahwa pertemuannya dengan Ares sangat singkat hingga nggak sempat membahas tentang Mohan. Sebuah jawaban yang sebenarnya terpaksa diberikan walaupun harus mengecewakan Mohan. Padahal kenyataan justru sebaliknya guys. Keberadaan Mohan atau Alferic Junior adalah hal paling penting yang mereka bicarakan. Bahkan Arya Mohan Alferic lah yang menjadi alasan utama bagi Danuel kembali bersemangat untuk ikut melanjutkan perjuangan melawan Casarius. Sedikit penghiburan nih, Danuel berjanji bahwa pada pertemuan berikutnya akan mencoba membicarakan tentang Mohan pada Ares. Mendengar itu Mohan segera menepis ya raut sedih di wajahnya. Bagi Mohan memang kebebasan Om Danuel aja udah menjadi bukti bahwa harapan itu benar-benar ada dan mungkin hanya tinggal menunggu waktu. Kemudian Danuel melanjutkan membahas tentang Axel yang saat ini masih diam-diam berada di sekitaran mereka untuk memastikan perjalanan tetap aman. Nah, penjelasan ini menjawab rasa penasaran Mohan ya tentang siapa sih sosok yang sedari tadi membantu mereka dari balik bayangan. Sedangkan Rose sempat terdiam ya saat mendengar nama Axel kembali disebut. Sejak dulu Rose memang merasa Axel berbeda dari sepupu-sepupunya yang lain. Namun keinginannya untuk bertemu, seenggaknya untuk mengucapkan makasih masih harus ditunda karena posisi Axel saat ini terlalu berisiko. Jadi keselamatan Axel hanya bisa terjaga selama keterlibatannya membantu Alferic masih sebatas dugaan aja tanpa ada bukti. Meskipun Axel udah terang-terangan menghadang tim Casarius, namun kan gak ada satupun dari mereka yang pernah melihat Axel bertemu langsung dengan Rose ataupun Arya Mohan. Karena itu Danuel mengingatkan jika ya suatu saat Mohan atau Rose tanpa sengaja melihat Axel di kegelapan, sebaiknya mereka nggak mencoba berinteraksi dengannya. Semua itu demi menjaga keadaan tetap aman agar Axel dan Ares masih bisa bergerak bebas dalam rumah itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Berhubung malam semakin larut, mereka teringat dong pada Fernandes, Starling, dan Raisa yang sejak tadi menunggu di teras sambil berbagi gigitan nyamuk. Pertemuan pun harus segera diakhirin. Danuel pun ikut mengantarkan mereka ke depan rumah untuk sekali lagi mengucapkan makasih pada semuanya. Namun di momen ini pandangan Danuel sempat terpaku cukup lama ke arah Fatah. Tatapan itu seketika guys membuat Fatah menjadi tegang. Ia sempat khawatir ya apakah Zara sudah menceritakan kejadian tadi sore. Perasaan yang sama pun dirasakan Jordan. Jantungnya berdegup lebih kencang karena khawatir Danuel akan murka jika mengetahui bagaimana putri kesayangannya dihina sedemikian rupa oleh Amanda.
Namun ketegangan itu perlahan mencair. Jordan bahkan menghela nafas panjang banget penuh kelegaan ketika Daniel justru secara khusus berterima kasih pada Fatah karena selama ini selalu menjaga Zara. Sebaliknya ya, senyuman Fatah langsung mengembang lebar seolah-olah ia baru aja mendapatkan restu langsung dari Om Daniel untuk hubungannya dengan Zara. Bagi Fatah seakan penolakan Mama Amanda terhadap Zara sudah nggak lagi penting. Bahkan Fatah terlihat nggak mau kalah nih ketika Ken lebih dulu menawarkan diri untuk kembali mengawal perjalanan mereka esok hari. Dikarenakan Zara berencana mengadakan makan malam keluarga. Tanpa ragu guys, Fatah juga menyatakan kesiapannya membantu. Mendengar itu baik dia, Zara, Mohan, dan Raisa hanya bisa saling diam. Terlebih ketika Jordan justru ikut menimpali bahwa mereka sama sekali nggak merasa direpotkan. Kebetulan Daniel sendiri memang merasa masih banyak hal yang perlu ia bahas bersama Jordan. Ya, kalau sudah begini, akhirnya ya ucapan dia sebelumnya bahwa bantuan keluarga Fernandes malam itu kalau bisa adalah yang terakhir mereka terima, mau nggak mau berubah karena situasinya. Sayangnya ya, sekali lagi Zara justru berada di posisi yang serba salah guys. Fatah mungkin bertindak tanpa berpikir panjang karena niatnya membantu, duta empati. Tapi pada akhirnya bisa aja Zara yang akan lagi-lagi disalahkan ketika semua ini kembali dipermasalahkan oleh Amanda nanti. Dari kejauhan, Axel ikut tersenyum melihat kebahagiaan Rose yang akhirnya bisa memeluk Papa Daniel. Di hati Axel sama sekali seakan gak terlintas rasa cemburu ataupun pikiran negatif. Meskipun jelas terlihat di sana ada dua orang pria di sekitar Rose yang juga begitu memperhatikan Rose. Bagi Axel yang terpenting hanyalah satu hal, Rose terlihat bahagia. Nah, merasa tugasnya di tempat itu sudah cukup, Axel memutuskan untuk kembali berjaga. Tepat di saat yang sama, Rose dan Mohan justru baru terfikir ya untuk memperhatikan keadaan sekitar, berharap bisa melihat sosok Axel yang sedari tadi membantu mereka dari balik bayangan. Namun momen ini terasa begitu dramatis karena saat mereka mulai mencari di saat tersebut, Axel sudah terlebih dahulu menjauh di kejauhan. Sementara itu Daniel seakan baru menyadari adanya persaingan halus antara Fatah dan Ken. Keduanya tanpa sengaja bergerak bersamaan untuk membukakan pintu mobil bagi Rose. Suasana pun menjadi agak canggung. Akhirnya ya Rose hanya bisa mengucapkan makasih pada keduanya, dan ucapan itu membuat Ken memilih mengalah lalu memberikan kesempatan pada Fatah. Ya, sekali lagi Fatah merasa seperti memenang tuh. Perjalanan pulang pun berlangsung lancar. Dari kejauhan ya, Axel tetap diam-diam mengikutin hingga mereka tiba dengan selamat di tujuan. Bahkan setelah semua orang berpamitan untuk pulang, Axel masih memastikan keadaan benar-benar aman. Di saat itu Mohan pamit nih untuk mengantarkan Raisa pulang ke hotel. Sementara itu ekspresi Fatah masih sama, penuh rasa cinta dan keyakinan, seolah semuanya telah berjalan baik-baik aja. Entah apakah ini berarti besok pagi Fatah akan dengan santainya datang ke rumah kontrakan menjemput Sisi untuk berangkat sekolah bareng. Beralih ke rumah Alferic, perlahan seakan tampuk kendali di rumah itu mulai bergeser ke tangan Valerian. Ketika Dominic memerintahkan pada Albert untuk mencari tahu dan melaporkan segala hal yang terjadi di rumah itu, Valerian diam-diam menghadangnya. Dengan suara tenang namun tegas, Valerian meminta Albert seolah nggak mendengar kemarahan Matthew terhadap tim yang dianggap gagal. Bahkan Valerian memerintahkan agar tim tersebut diliburkan sementara dan diganti dengan tim baru. Alasan yang ia sampaikan sederhana, demi menjaga keselamatan Axel dari kemungkinan kemurkaan Oma Dominic. Albert pun akhirnya mematuhi perintah itu. Jadi Albert melapor pada Nyonya Dominic seolah nggak ada terjadi apa-apa di malam itu. Meskipun guys, Dominic memilih diam, nalurinya tetap menyisakan kecurigaan. Gak lama kemudian X nyampe nih di rumah dan langsung menghadap Valerian dan Matthew yang memang udah menunggunya. Namun alih-alih terlihat tertekan, justru Axel bersikap sangat santai. Malahan balik mempertanyakan alasan mengapa tim mereka mengikutinya dan mengapa mereka begitu yakin bahwa dua anggota keluarga Alferic berada dalam konvoi mobil keluarga Fernandes. Axel tahu betul ya guys, masih memegang kendali dalam situasi ini. Axel yakin bisa mempermainkan analisis ibu dan kakaknya karena mereka memang gak memiliki bukti ataupun saksi yang melihat Rose dan
Mohan ikut dalam perjalanan tadi. Ya meskipun begitu, Valerian tetap menuntut jawaban yang jelas. Mengapa Axel sampai harus menghalangin tim mereka untuk mengikuti mobil tersebut? Nah, apapun jawaban Axel nantinya, bagi Valerian dan Matthew satu hal sudah mulai terasa jelas. Axel sedang melakukan sesuatu yang berpotensi membahayakan posisi keluarga mereka. Namun untuk saat ini Axel dipastikan masih aman selama Valerian belum berani melaporkan semua ini pada Oma Dominic.